Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dengarkan berita harian terkini dan terakurat yang mengangkat keunikan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Podcast Kilas Kabar Nusantara merupakan hasil kolaborasi dari reportase liputan di 18 daerah di seluruh Indonesia. Persembahan KG Radio Network dan Media Podcast Network by KG Media hanya di Spotify. Presiden Jokowi mengutus Erick Thohir untuk melobi Presiden Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA Gianni Infantino. Pertemuan antara Erick Thohir dengan Presiden FIFA Gianni Infantino berlangsung di Doha, Qatar, Rabu kemarin. Pada pertemuan tersebut, Erick menyampaikan surat khusus dari Presiden Joko Widodo sekaligus menjelaskan duduk persoalan tragedi Kanjuruhan. Erick Thohir menyampaikan harapan agar FIFA juga siap memberikan dukungan maksimal terhadap sepak bola Indonesia. Komunitas perempuan Pulau Kodingareng berdemonstrasi di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan dengan membawa patung gurita raksasa sebagai bentuk perlawanan terhadap oligarki. Mereka didampingi aktivis wahana lingkungan hidup Walhi Sulawesi Selatan dan Greenpeace Indonesia. Aksi tersebut digelar sebagai peringatan atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap berdampak buruk bagi masyarakat. Aktivis wahana lingkungan hidup Walhi Sulsel Herli mengatakan boneka gurita yang dibuat dari barang-barang bekas seperti sampah plastik melambangkan pencemaran lingkungan. Berbeda dengan demonstrasi pada umumnya, pihaknya berorasi tanpa pengeras suara. Mereka hanya menggunakan poster tuntutan yang menyinggung maraknya penambangan pasir laut untuk tujuan reklamasi. Senada juga disampaikan juru kampanye laut Greenpeace Indonesia Al-Fadilah. Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja itu memberikan efek luar biasa terhadap masyarakat Indonesia. Abdillah lebih jauh menuturkan setahun berjalan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Sebaliknya memberikan dampak buruk. Olehnya para demonstran mendesak pemerintah mencabut aturan tersebut. Berlangsung selama 16 hari di Manado, Ray Sulawesi Utara Expo ke-17 telah resmi ditutup. Belasan developer lokal maupun developer nasional yang membuka stand penjualan, yaitu penjualan rumah komersil pun subsidi, mencatatkan transaksi senilai 161 miliar rupiah. Sony Mandagi, Ketua DPD Ray Sulut, mengatakan meski nilai transaksi jauh dari proyeksi awal senilai 250 miliar rupiah, namun Sony optimis dalam waktu dekat target 250 miliar rupiah bisa tercapai. Optimisme tersebut didukung dengan proyeksi naiknya daya beli masyarakat pasca melandainya kasus COVID-19 jelang akhir tahun ini dan sejumlah kebijakan pemerintah dalam menopang pemulihan ekonomi pasca pandemi. DPD RI Sulawesi Utara menilai salah satu daya ungkit minat masyarakat dalam membeli rumah tahun 2022 ialah kebijakan insentif PPN DTP atau pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas properti yang sudah berakhir September 2022. Ray Sulut berharap kebijakan insentif PPN DTP rumah tersebut bisa diperpanjang hingga akhir tahun. Dari 161 miliar rupiah transaksi yang tercatat, 80% transaksi merupakan penjualan rumah komersial dan sisanya 20% merupakan penjualan rumah subsidi. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.